Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Fitra Aslam dengan NIM 1222057 dari kelas 12 4B05 Universitas Bina Sarana Informatika Kaliabang. Di sini saya akan menjelaskan untuk materi pertemuan 4, yaitu tentang metode pengumpulan data secara singkat. Metode pengumpulan data. Sumber data dan metode pengumpulan data. Berkaitan dengan metode pengumpulan data, terdapat dua sumber data dan metode pengumpulan data. Yang pertama adalah data primer. Data primer adalah data yang diperoleh atau dikumpulkan oleh peneliti secara langsung dari sumber datanya. Data primer disebut juga sebagai data asli atau data baru yang memiliki sifat up to date. Untuk mendapatkan data primer, peneliti harus mengumpulkannya secara langsung. Teknik yang dapat digunakan adalah mengumpulkan data primer yaitu secara observasi, wawancara, diskusi terfokus, dan penyebaran kuesioner serta jurnal penelitian. Untuk yang kedua adalah data sekunder. Data sekunder adalah data yang diperoleh atau dikumpulkan peneliti dari berbagai sumber yang telah ada. Peneliti sebagai tahap kedua. Data sekunder dapat diperoleh dari berbagai sumber seperti Biro Pusat Statistik atau BPS, buku, laporan, dan lain-lain. Kemudian ada observasi. Observasi atau disebut juga dengan metode pengamatan mempunyai sifat data naturalistik yang berlangsung secara natural dari suatu kejadian. Pelakunya berpartisipasi dan berinteraksi secara wajar. Menjadi kendala dalam metode observasi ini adanya karakter peneliti yang bervariasi sesuai dengan tingkatan antara peneliti dengan subjeknya. Kelebihan pengumpulan data menggunakan teknik observasi ini antara lain adalah menunjukkan situasi yang aktual. Yang kedua, memiliki tingkat objektivitas yang tinggi apabila pengamat bersikap netral terhadap objek pengamatan. Yang ketiga adalah proses pengamatan dilakukan dengan berpedoman pada pedoman pengamatan. Tujuan observasi. Tujuan observasi adalah pertama, untuk menggambarkan suatu objek dan segala yang berhubungan dengan objek penelitian melalui pengamatan. Yang kedua, untuk mendapatkan suatu kesimpulan mengenai objek yang diamati, di mana kesimpulan tersebut disusun dalam sebuah laporan yang relevan dan bermanfaat bagi bahan pembelajaran. Yang ketiga, untuk mendapatkan suatu data atau informasi yang dapat dibagikan kepada pihak lain dalam bentuk karya ilmiah atau non-ilmiah. Manfaat observasi apa sih? Mengacu pada pengertian dan tujuan yang sebelumnya, yaitu yang pertama adalah suatu hasil observasi dapat dikonfirmasi dengan hasil penelitian. Deskripsi dalam observasi dapat menjelaskan atau memperkirakan mengenai dunia nyata. Kemudian ada memungkinkan orang lain untuk menafsirkan hasil penemuan dan bagaimana akan diinterpretasikan. Selanjutnya, apa sih manfaat dari observasi? Observasi dapat menjelaskan mengenai suatu peristiwa dan dapat diuji kualitasnya, serta menimbulkan spekulasi tentang peristiwa tersebut dalam aturan nyata. Observasi dapat mencatat indikasi yang terkadang tidak nyata berlangsungnya. Observasi juga dapat mencatat keadaan yang tidak dapat direplikasikan dalam suatu eksperimen. Suatu peristiwa dapat dicatat secara kronologis sehingga berurutan, dan yang terakhir adalah suatu observasi dapat dikombinasikan dengan menggunakan sistem lainnya. Jenis-jenis observasi ada apa aja sih? Yang pertama ada observasi partisipasi. Jenis observasi ini dilakukan dengan adanya observer yang terlibat langsung secara aktif dalam objek yang diteliti. Sebaliknya, observasi non-partisipasi dilakukan tanpa adanya keterlibatan langsung sebagai observer. Yang kedua ada observasi sistematis. Observasi sistematis atau disebut juga observasi berkerangka adalah observasi yang ditentukan terlebih dahulu kerangkanya. Di dalam kerangka tersebut terdapat faktor-faktor yang akan diobservasi berdasarkan kategorinya. Kemudian yang ketiga ada observasi eksperimental. Observasi eksperimental adalah observasi yang dilaksanakan terhadap situasi yang telah disiapkan sedemikian rupa untuk meneliti suatu objek tertentu. Kemudian ada wawancara. Ada 3 pendekatan dasar dalam pengumpulan data kualitatif melalui wawancara, di mana 3 pendekatan ini mencakup 3 jenis persiapan, konseptualisasi, dan instrumentasi yang berbeda. Setiap pendekatan memiliki kekuatan dan kelemahan masing-masing melayani suatu tujuan yang berbeda.
yaitu ada wawancara percakapan informal, pendekatan pedoman wawancara umum, dan wawancara terbuka yang dibabukan. Jenis wawancara juga ada beberapa jenis nih. Yang pertama ada wawancara seleksi, yaitu wawancara yang dilakukan untuk memilih orang atau kandidat yang paling qualified untuk masuk ke tahap seleksi selanjutnya. Yang kedua ada wawancara dengan menggunakan metode elektronik seperti audio tape atau telepon, yaitu wawancara yang langsung dilakukan dengan menggunakan media telepon. Kemudian ada wawancara kelompok, yaitu wawancara yang dilakukan pada 2 atau lebih pewawancara sekaligus pada waktu yang sama. Dalam penelitian survei, jawaban yang diberikan oleh responden sangat tergantung. Kemudian ada wawancara terstruktur. Model wawancara terstruktur merupakan teknik pengumpulan data yang hasil informasi sudah diketahui sebelumnya. Proses penyiapan instrumen wawancara berupa daftar pertanyaan dan alternatif jawaban sudah disiapkan. Instrumen wawancara ini sebagai pedoman untuk mewawancarai responden yang menjadi target wawancara. Kemudian ada wawancara tidak terstruktur. Model wawancara tidak terstruktur ini merupakan teknik pengumpulan data yang tidak menggunakan pedoman wawancara. Pedoman yang digunakan hanya berupa garis besar permasalahan yang akan ditanyakan. Kemudian ada kuesioner. Kuesioner juga merupakan daftar pertanyaan yang diajukan pada seorang responden untuk mencari jawaban dari permasalahan yang diteliti. Dalam kuesioner terdapat pertanyaan, pernyataan, dan isian yang harus dijawab oleh responden. Biasanya saat ini kebanyakan menggunakan internet untuk menyebarkan kuesioner dengan memanfaatkan Google Formulir. Sekian penjelasan singkat mengenai metode penelitian pada pertemuan 4, yaitu tentang metode pengumpulan data. Apabila ada kata, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.